Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Khususan ila ruhi musannif hadzal kitab wa ila jami' masyayikhi, khususan jami'uddin Saleh An-Nabawi wa masyayikhihi wa asatidatihi anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi ulumihim wa anwarihim wa nafa'atihim fid dharain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Utawi biro-biro syarate tayammum iku khamsatu asya'a, iku 5 biro-biro perkara. Wujudul udri, onone udzur bisafarin sebab lunga, au maradin utawa lara. Wa tuhulu waqtis sholati, lan manjinge waktu sholat. Wa talabul ma'i, lan nuprih banyu. Wa ta'adzuru istikmalihi, lan dadi udhure nggunakaken banyu. Wa iwazihi, lan butuhaken banyu ba'da talabi ing dalem sakwise nuprih. Wa turabu, lan lebu atau hiru kang suci, lahu kang iku tetep keduwe turab, hubarun utawi bledug. Fa in khalatahu, lam mongko lamun nyampuri hu ing turab apa jisun apa luloh, au ramlun utawa pasir, lam yujzi mongko ora nyukupi apa turab. Syarat-syarat tayamum. Jadi tayamum itu adalah menyampaikan atau meratakan debu ke wajah dan kedua tangan beserta siku-siku. Tayamum itu syaratnya ada 5 macam. Saat tayamum itu bisa sebagai ganti dari mandi, bisa sebagai ganti dari wudhu. Bisa sebagai ganti dari mandi dan bisa sebagai ganti dari wudhu. Itu tayamum. Tayamum bisa kita lakukan apabila memenuhi syarat 5. Jadi syarat 5 ini, apabila kita mengalami 5 syarat ini, maka kita boleh melakukan tayamum. Kalau nggak ada, berarti kita tidak boleh melakukan tayamum. Yang pertama, wujudul udri bisafarin au marodin. Kita boleh tayamum apabila kita dalam udzur tidak bisa menemukan air karena bepergian. Contoh, dalam keadaan safar, seperti yang umum adalah orang yang berangkat ke Mekah atau Madinah naik pesawat. Lah di atas pesawat tentunya tidak menyediakan air untuk wudhu, hanya menyediakan air untuk minum. Maka bagaimana ketika masuk waktu sholat? Maka kita boleh melakukan tayamum. Ya, makanya biasanya sebagian KBIH itu menyeru kepada jamaahnya untuk membawa debu, sangu debu. dibuat jaga-jaga, nanti di dalam pesawat barangkali masuk waktu sholat,
sehingga tidak cari debu yang lain, karena di dalam pesawat pun juga tidak ditemukan debu, tidak mungkin menyediakan debu. Nah, karenanya biasanya jamaahnya disuruh untuk membawa debu yang ditaruh di kain biasanya, kemudian nanti dijadikan untuk alat tayamum. Itu berarti adanya udzur karena bepergian. Bisa juga kita boleh tayamum karena ada udzur yang berupa sakit yang sekiranya tidak memperbolehkan kita menggunakan air, ya, maka boleh kita tayamum. Umpamanya ada orang yang sakit parah yang sekiranya kena air itu malah tambah parah penyakitnya, sehingga dokter memberikan perintah untuk tidak boleh terkena air untuk sementara sampai sembuh umpamanya, maka baginya boleh tayamum, ya, baginya boleh tayamum, berarti dia tayamum dikarenakan sakit. Kemudian tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu. Jadi kalau seperti sekarang kita tayamum tapi untuk sholat maghrib itu tidak boleh, tidak sah. Jadi kalau kita mau sholat maghrib maka tayamumnya dilakukan setelah masuk waktu maghrib, tidak boleh sebelum masuk waktu. Ini tayamum harus dukhulu waktis sholat, harus masuk pada waktunya sholat. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kita boleh sebelum masuk waktu kita berwudhu, boleh-boleh saja. Bahkan umpamanya dalam 24 jam itu kok wudhunya tidak batal, boleh kita sholat satu kali wudhu dalam 24 jam kalau memang tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, kalau memang bisa, ya. Tapi kalau tayamum itu tidak bisa seperti itu. Tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu. Jadi kalau kita sholat maghrib kemudian masuk waktu kita tayamum, nanti sholat isya kita harus tayamum lagi, begitu juga seterusnya kalau fardu. Tapi kalau digunakan untuk sholat sunat tidak apa-apa. Sholat maghrib kita tayamum, kemudian ba'diyah maghrib kita tidak perlu tayamum lagi, sudah cukup, asal tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu atau hal-hal yang membatalkan tayamum. Kemudian tayamum itu sebelum kita melakukan tayamum kita diperintahkan untuk mencari air terlebih dahulu apabila kita diperbolehkan tayamum tadi karena tidak menemukan air. Jadi umpamanya dalam keadaan kemarau panjang sehingga kita tidak menemukan air, atau kita berada di tempat yang sulit adanya air, sulit adanya sumber, seperti di padang Sahara atau di atas gunung umpamanya, yang di situ sulit kita mencari air, maka seketika masuk waktu sholat kita diperintahkan untuk mencari air terlebih dahulu untuk berwudu. Kalau memang tidak menemukan air dari 4 penjuru, ya, selatan, utara, timur, barat, kita tidak menemukan air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum sebagai ganti dari wudu. Kemudian kita juga diperbolehkan tayamum apabila ada ta'adzur istikmalihi wa iwazihi ba'da tolak. Apabila kita menjadi udzur tidak bisa menggunakan air karena adanya luka, ya. Umpamanya ada orang yang luka di kakinya atau luka di wajahnya, kemudian bila terkena air dikhawatirkan infeksi umpamanya, maka baginya boleh untuk melakukan tayamum, ya. Boleh juga kita tayamum apabila ada air tapi air tersebut tidak cukup untuk kita gunakan wudhu, atau air tersebut hanya untuk minum.
Umpamanya kita sudah susah payah cari air, begitu dapat tiba-tiba ada binatang yang kehausan, yang sekiranya kalau tidak diberi minum binatang itu bisa mati. Maka air yang sudah kita dapat, yang sudah kita cari susah payah, kita berikan ke binatang yang membutuhkan air tadi, kita diperbolehkan tayamum. Jadi lebih mementingkan binatangnya air tersebut. Sebab apa? Sebab itu urusan nyawa, untuk menyambung nyawa dari binatang tersebut, dan kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian syaratnya lagi, tayamum itu harus menggunakan debu yang suci, debu yang suci yang ada bleduke. Jadi bleduke itu tidak boleh awu-awu sing onok banyune, sing jemek, sing lembek, apa itu lembab, itu tidak boleh. Jadi harus debunya kering dan ada bleduke, sehingga debu tersebut kita usap dengan tangan kita, maka kemudian kita usapkan ke wajah kita dan kita usapkan ke kedua tangan kita, itu tayamum. Jika debu tersebut bercampur dengan pasir atau bercampur dengan semen, maka debu tersebut tidak sah kita gunakan untuk tayamum. Jadi debunya harus murni debu, tidak boleh kecampuran benda lain yang benda lain itu tidak dalam kategori debu. Contohnya debu kecampuran kapur, itu tidak boleh. Kecampuran pasir, atau kita tayamum tidak pakai debu tapi pakai gamping, itu juga tidak boleh. Jadi tayamum itu harus pakai debu. Tidak boleh pakai gamping, tidak boleh pakai parutan boto diparut lembut kita tayamum, tidak boleh ya. Jadi harus pakai debu. Sehingga kita bertayamum pakai pasir itu juga tidak boleh, walaupun pasir itu kalau kering juga kadang ada bleduke, tapi tidak boleh kita tayamum pakai pasir. Yang boleh kita gunakan untuk tayamum itu hanya debu yang suci, yang ada beleduknya, berarti otomatis debu yang suci yang kering. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardune tayamum iku arbaatu wasya, iku ana papat suwiji-wiji. An-niyatu siji niat, wa masul waji lan ngusap wajah, wa masul yadaini lan ngusap tangan loro, ma'al mirfaqaini sumertane sikut loro, wa tartibu lan tertib atau urut. Fardune tayamum iku ana papat. Nomor siji niat. Lah niate tayamum iku beda karo niate wudu. Nek niate wudu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghori, pardon lillahi ta'ala. Nek niate tayamum ndak boleh niat tayamum nawaitu tayamuma li raf'il hadasil asghori, ndak boleh. Sebab hakikatnya tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas. Niate tayamum itu nawaitu tayamuma listibahati fardis sholah, niat ingsun tayamum krana amrih diperbolehkan melakukan sholat fardu. Karena tayamum itu posisinya sebagai ganti dari wudhu dan juga sebagai ganti dari mandi. Lah niat tayamum baik ganti wudhu ataupun ganti mandi itu sama, yaitu nawaitu tayamuma listibahati fardis sholat. Jadi bukan menghilangkan hadas, sebab tayamum tidak bisa menghilangkan hadas pada hakikatnya, hanya sebagai ganti dari wudhu atau dari mandi. Lah caranya tayamum baik dari ganti dari wudhu dan mandi itu sama, bukan kok terus ganti mandi terus debune diwur-wurno digawe adus, tidak, sama saja. Jadi seperti yang
pernah terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi. Ada salah satu sahabat yang orangnya itu terluka karena kena luka ketika perang. Kemudian pada waktu itu dia junub. Nah, kalau junub kan wajib mandi. Nah, di situ ternyata tidak menemukan air. Nah, maka boleh diganti dengan tayamum, tapi belum paham caranya tayamum. Ia menyangka bahwasanya tayamum itu karena sebagai ganti dari mandi sama seperti mandi, jadi debunya digawe adus. Akhirnya debu tadi terkena pada lukanya tadi, kemudian infeksi dan meninggal. Nah, kemudian hal itu dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sebetulnya tidak seperti itu. Jadi caranya tayamum sebagai ganti dari mandi itu ya sama seperti sebagai ganti dari wudhu. Jadi tidak perlu disiram-siramkan, diwur-wurno nanggone awake kabeh, nggak perlu. Cukup hanya mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan. Nah, caranya satu fardunya tadi yang pertama niat ini bersamaan dengan ketika kita mengambil debu yang pertama. Jadi tayamum itu kita ambil debu dengan kedua tangan kita. Lah ini sudah niat, ambil debunya ini sudah niat, nawaitul tayamuma listibahati fardis sholat, sampai kita mengusap wajah kita. Nah, kita usap wajah kita. Setelah selesai mengusap wajah kita, maka debu yang masih tersisa di tangan ini harus dibersihkan dulu. Ya, karena ini namanya debu mustakmal. Debu mustakmal yang sudah dipakai untuk tayamum, jadi tidak boleh dipakai lagi. Kita bersihkan dulu, kemudian kita ambil debu yang kedua untuk tangan. Nah, ini debu yang kedua ini caranya gini. Jadi tangan, siku-sikunya harus diusap juga. Nah, kita ambil, kemudian tangan kiri ini kita lakukan di bawah sini. Lah, sampai siku-siku terus kita putar, ini terus terakhir jempol ini nanti ketemu jempol. Jadi debu yang ada di jempol ini nanti ketemu jempol. Jadi gini caranya tayamum. Nah, begitu juga yang kiri sama. Kemudian kita bersihkan, cukup. Ya. Jadi hanya untuk wajah dan telapak dan kedua tangan, tidak perlu sirah, tidak perlu kaki. Kemudian juga disyaratkan di fardunya tayamum adalah harus tartib, urut. Tidak boleh tangan dulu baru wajah, tidak boleh, tapi harus wajah dulu baru tangan. Itu pun harus dengan 2 kali pukulan, artinya 2 kali mengambil debu. Tidak boleh cuma sekali kita gunakan untuk wajah dan tangan, tidak boleh. Jadi wajah sendiri kita buang, sisa-sisa debu yang ada di tangan, kemudian kita ambil lagi untuk kedua tangan kita. Setelah itu selesai, maka kita boleh melakukan sholat, karena sudah melakukan sebagai ganti dari wudhu, yaitu tayamum. Nah, tayamum itu juga bisa sebagai ganti dari anggota wudhu yang tidak boleh terkena air. Contoh, ada orang yang kecelakaan kemudian kakinya luka. Kakinya luka, sekiranya kalau dibasuh kena air itu akan mengakibatkan infeksi umpamanya. Harus bersih, tidak boleh terkena air sementara. Nah, itu sebagai gantinya itu tayamum. Sebagai ganti dari kaki yang luka tadi itu harus tayamum. Nah, karena apa? Karena kaki itu anggota wudhu. Beda dengan luka yang di punggung, gak termasuk anggota wudhu, nggak usah tayamum, karena wudhunya masih lengkap, anggota wudhunya masih lengkap. Tapi kalau ada salah satu anggota wudhu yang luka, kemudian kita tidak membasuhnya dengan air, maka kita ganti dengan tayamum.
Lah bagaimana kalau lukanya itu di wajah atau di tangan, yang mana wajah dan tangan itu adalah sama-sama anggota wudhu juga anggota tayamum? Maka bagaimana? Maka itu biasanya orang luka itu kan diperban. Lah ketika wudhu, kalau memang tidak boleh terkena air, hanya mengusap perbannya. Cuma nanti ada syarat-syaratnya. Nanti ada babnya itu. Orang yang diperban itu bagaimana cara wudhunya atau cara bersucinya. Nanti dijelaskan. Wa sunanuhu utawi biro-biro sunate tayamum iku salah satu asya'a iku telu biro-biro suwiji-wiji. Atasmiyatu siji maca bismillah wa taqdimul yumna lan disiaken anggota kang tengen utawa tangan kang tengen alal yusra ngarekaken ing atase tangan kang kiwa wal muwalatu lan nuli-nuli. Sunahnya tayamum hanya 3, yaitu membaca basmalah, kemudian mendahulukan tangan yang kanan dan mengakhirkan tangan yang kiri, kemudian urut atau berurut-urut, artinya bersambung antara mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, itu bersambung, tidak ada jedanya. Walladzi yabtulu at-tayammuma utawi perkara kang batalaken apa alladzi at-tayammuma ing tayamum iku salah satu asya'a iku telu pira-pira suwiji-wiji. Ma iku barang abtola kang batalaken apa ma al wudu'a ing wudu wa ru'yatul ma'ilan ningali banyu fi ghairi waktu sholati ing dalem liyane wektune salat wariddatu lan riddah murtad. Perkara sing batalno tayamum iku ana 3. Sing nomor 1, semua perkara yang membatalkan wudu maka itu membatalkan tayamum. Seperti yang membatalkan wudu seperti kencing, berak, kentut. Nah, itu membatalkan wudhu, berarti juga membatalkan tayamum. Pokoknya semua yang membatalkan wudhu maka itu juga membatalkan tayamum. Bersentuhan dengan wanita ajnabiyah itu juga membatalkan tayamum juga, sama seperti membatalkan wudhu. Kemudian melihat air. Nah, kalau kita tayamumnya itu sebab tidak ada air, maka ketika kita belum melakukan sholat kok kita menjumpai air, maka tayamum kita langsung batal. Contoh mamane ono adzan maghrib, sampeyan ndelek banyu gak ono, cari kesana kemari nggak ada, terus sampean tayamum, belum melakukan sholat dadak maneh udan deres, langsung otomatis tayamume batal. Soalnya apa? Berarti kita sudah menjumpai air yang bisa digunakan untuk berwudu, yaitu air hujan. Maka tayamumnya menjadi batal. Tapi kalau sudah selesai sholat baru hujan, maka tidak apa-apa, tidak usah diulangi, tidak apa-apa. Karena sudah selesai sholat. Ya, mari tayamum, sholat, datang mari sholat, udan. Nah ini bagaimana sholat kita? Apakah sah-sah? Apa perlu mengulangi lagi? Enggak perlu. Ya. Kemudian yang membatalkan tayamum adalah riddah, keluar dari Islam. Tapi kalau tayamum kita itu karena memang tidak diperbolehkan memakai air, kemudian kita menjumpai air, tayamumnya enggak jadi batal. Sebab alasan kita tayamum tadi karena memang tidak bisa menggunakan air, bukan karena tidak ada air, tapi karena tidak bisa menggunakan air karena sakit atau yang lainnya. Maka ketika kita menjumpai air ya nggak masalah, karena tayamum kita tadi sebab tidak bisa memakai air. Jadi ada tayamum karena tidak bisa memakai air, ada tayamum karena memang tidak ada air. Kalau tayamum sebab tidak ada air, begitu menjumpai air maka tayamum kita menjadi batal. Kalau tayamum karena tidak bisa menggunakan air, walaupun ada air tetap tayamum kita tetap sah.
Wa sahibul jabairi yamsahu alaiha wa yatayammamu, utawi wong kang den perban yusabihu iku ngusap sapa sahibul jabair alaiha ing atase jabair wa yatayammamu lan tayamum sapa wong wa yusolli lan salat sapa wong wala i'adata lan ora ana baleni iku maujud alaihi ing atase wong. Ingkana lamun ono sapa sahibul jabair iku wadoa iku ndele sapa sahibul jabair ha ing jabair ala tuhrin ing atase suci. Wa tayammamu lan tayamum sapa wong likulli fardhatin maring saben-saben salat fardu. Wa yusolli lan salat sapa wong bitayamumin wahidin kelawan tayamum kang siji ma ing barang saakang kersa sapa man minan nawafili saking pira-pira salat sunat. Orang yang diperban, di mana yang diperban itu anggota wudu. Umpamanya kok yang diperban itu kakinya. Maka ketika dia tayamum ya, cukup mengusap perbannya saja, tidak perlu dibuka perbani, cukup diusap perbani ya. Dengan catatan apabila ketika memasang perban tadi, sebelum memasang perban tadi dia sudah bersuci, sudah berwudu. Nah biasanya wong masang perban ya gak ada wudu biasanya. Pemene kecelakaan gonang rumah sakit mosok ono dokter wudu sik Mas. Engko tak perban serah mungkin. Apa meneh kritis ya langsung di perban, ndak mungkin kok wudu sik. Apalagi melihat pendarahan yang begitu derasnya, ndak mungkin suruh wudu dulu. Lah bagaimana kalau seperti itu? Maka dia tetap melakukan tayamum boleh, cuma nanti baleni salate. Namanya i'adah. Nek kapan sebelum masang perban wis wudu lah itu la i'adata, tidak perlu mengulang sholat. Tapi kalau tidak dalam keadaan suci ketika masang perban berarti nanti sholatnya harus diulangi lagi. Begitu sembuh dia harus mengulang sholat. Lah kalau mengulang sholat kenapa harus soro-soro tayamum? Lah ini adalah syariat sing jagani barangkali belum sampai sembuh wonge mati. Nah, maka dia sudah tidak punya tanggungan hutang sholat, makanya tetap dikongkon sholat. Sama halnya ada orang bepergian pakaiannya dalam keadaan najis, yang otomatis kalau pakai najis kalau sholat kan nggak sah. Nah, mau pinjam nggak bisa, nggak ada teman, nggak ada kenalan, pinjam nang toko ya nggak oleh. Harus beli. Kalau beli nggak punya uang, bagaimana? Ya sholat dengan pakaian yang najis itu, nggak apa-apa. Cuma nanti kalau pulang dalam keadaan punya pakaian suci, ya kita baleni, kita ulangi sholat kita. Lah untuk apa? Namanya sholat li hurmatil wakti. Sholat kita itu walaupun nanti diulangi, yaitu mau jagani barangkali safar kita ini adalah safar yang di tengah perjalanan terjadi kecelakaan, umpamanya kok sudah selesai sholat walaupun pakaiannya tadi najis, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban dari Allah yang berupa sholat sehingga tidak sampai punya hutang sholat, karena sholat ini ibadah yang yang sangat istimewa di sisi Allah. Saking istimewai perintah sholat sampai Kanjeng Nabi dipanggil langsung oleh Allah menghadap dalam peristiwa Mi'raj atau Isra Mi'raj. Itu saking pentingnya sholat. Dan sholat itu tidak ada istilah nggak kuat. Beda dengan puasa, beda dengan zakat, masih ada istilah kalau tidak mampu nggak apa-apa nggak zakat, kalau tidak mampu nggak apa-apa nggak puasa, kalau nggak mampu nggak apa-apa nggak haji. Tapi kalau sholat nggak boleh alasan nggak mampu. Selama dia masih mampu, selama otaknya ini masih waras, maka dia diwajibkan untuk melakukan sholat walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Nggak bisa ngadeg yo dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring dan seterusnya. Sak mampu nih. Dan juga tidak bisa diwakilkan. Beda dengan haji bisa diwakilkan.
Ya. Wa yatayammamu likulli fardhatin. Seseorang yang melakukan tayamum, satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat fardu. Tidak boleh melakukan dua sholat fardu dengan satu tayamum. Jadi seumpamane ana wong kok jamak sholat zuhur karo asar, ya berarti tayamume kudu ping pindho. Tayamum untuk sholat zuhur, tayamum untuk sholat asar. Tidak boleh satu tayamum untuk dua sholat, tapi boleh untuk sholat sunat, bebas. Mari sampean sembahyang zuhur, terus melakukan sholat rawatib, terus sampean melakukan sholat sunat mutlak umpamane, itu tidak apa-apa, bebas. Tapi kalau sholat tayamum satu digunakan untuk dua kali sholat fardu, itu yang tidak boleh. Jadi hanya satu kali sholat fardu, berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu boleh bebas, sampean satu kali wudhu untuk tiga sholatan boleh, sholat asar, maghrib, isya boleh. Faslun utawi iku fasal suwiji wa kullu ma'in utawi saben-saben perkara kang cair kharaja kang metu apa kullu ma'in minasabilaini saking dalan loro iku najisun iku najis illal mani kejaba mani. Wa ghasala lan baso sapa wong jami'al abwali ing sekabehane pira-pira oyo wal arwasi lan pira-pira kotoran. Wa ghuslu jami'il abwali utawi baso sekabehane pira-pira oyo wal arwasi lan pira-pira kotoran iku wajibun iku wajib illa baulas sobi kejaba oyuwe bocah cilik alladzi kang lam yakul durung mangan sapa bayi atau ama ing panganan. Fa innahu mongko sak temene baulus sobi iku birasil ma'i kelawan nyiprataken banyu alaihi ing atase baulus sobi. Segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang yang cair itu semuanya dihukumi najis. Semuanya dihukumi najis. Lah kalau tidak cair, nah, umpamane ana wong ngising maaf metu dhuwit. Soale keleleken dhuwit. Keleleken dhuwit 500, barang ngising metu seutuh. Iku duit 500 yang keluar dari jalan belakang terus dicuci itu suci, tidak najis, nah, karena tidak cair ya. Tapi kalau keluarnya itu berupa yang cair ya, maka itu semuanya dihukumi najis, baik dari manusia ataupun binatang, baik dari manusia ataupun binatang. Baik binatang tersebut kena bisa dimakan, halal dimakan, ataupun tidak halal dimakan. Ini menurut Imam Syafi'i. Nek menurut Imam Malik, kotoran binatang sing kena dipangan iku ora najis. Kotorane sapi, kotorane ayam, menurut Imam Malik iku ora najis. Soale hewane kena dipangan, halal dimakan menurut Imam Malik. Tapi nek menurut Imam Syafi'i, semua kotoran, semua kencing itu hukumnya najis ya. Jadi yang keluar dari jalan depan, jalan belakang dihukumi najis kecuali mani, maka itu tidak najis. Jadi ono mani, ono baul kencing, ono madhi, ono wadi. Nah ini semuanya dihukumi najis kecuali mani. Kalau mani dihukumi suci, soalnya itu bibitnya menungso. Dan nek bibitnya menungso dihukumi najis lah kayak apa? Itu dihukumi suci. Jadi umpamanya ono sarung kok kena mani digawe sholatnya sah. Soalnya apa? Soalnya hukumnya suci. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah
bajunya Rasulullah itu ketika sholat ada sperma yang sudah kering. Di situ ada bekas sperma yang sudah kering, tapi tetap dipakai sholat. Nah ini menunjukkan bahwasanya sperma itu tidak najis. Ya. Adapun cara menghilangkan najis yang berupa kencing atau kotoran, ini caranya. Jadi najis itu dibagi 3. Ada najis namanya najis mukhafafah, najis yang ringan. Cara mensucikannya cukup diciprati banyu. Ya, cukup diciprati banyu. Nah, siapa yang punya najis mukhafafah ini? Yaitu sobi, bocah di bawah 5 tahun, sobi yang belum makan apa-apa kecuali minum ASI. Jadi mulai umur 0 sampai dia besar itu umpamanya umur 3 bulan, maka belum makan apa-apa, hanya minum ASI saja, itu kencingnya namanya najis mukhafafah. Nah, bayi sing duwe najis mukhafafah iki khusus bayi laki-laki. Untuk bayi perempuan, walaupun nggak makan apa-apa, hanya minum ASI saja, air kencingnya langsung sama seperti orang dewasa, mutawasito. Jadi yang kedua ada mukhafafah, yang kedua mutawasito. Jadi mutawasito itu ya cara mensucikannya harus dihilangkan ainun najasahnya dulu. Tidak cukup hanya disirati banyu, tidak cukup. Tapi nek kapan bayi sing durung mangan apa-apa atau ngombe apa-apa kecuali ASI, maka itu cukup disirati banyu, disiram apa itu diciprat-ciprati banyu, sudah suci, ringan. Nah kalau bayi perempuan tidak, langsung mutawasito. Sebabnya apa? Sebab diteliti ternyata air kencing laki-laki dan air kencing perempuan itu lebih bau, lebih tajam baunya air kencingnya perempuan daripada air kencingnya laki-laki. Sehingga kalau bayi perempuan walaupun hanya minum ASI saja, langsung najisnya mutawasito. Kemudian ada najis mughaladho, yaitu najis yang berat, seperti najisnya anjing, juga celeng atau babi, atau binatang sing lahir teko salah sijine asu utawa babi, utawa anjing kawin karo kambing punya anak. Lah anaknya ini hukumnya juga najis. Lah cara mensucikannya, kalau najis itu berupa ainiyah, maka harus kita hilangkan zatnya najis tersebut. Jadi umpamane kok najis itu nonggone sarung, ono telek ceceke. Lah maka telek ceceke nok sarung itu harus kita ambil dulu. Nah, kita ambil dulu, kita bersihkan dulu, kemudian baru kita siram dengan air. Umpamane ono telek cecek nonggone ubin, umpamane ubin. Lah itu telek ceceke diambil dulu, dihilangkan dulu telek ceceke, diambil, kemudian bekasnya tadi digosok-gosok supaya hilang sifat-sifat najisnya, baunya hilang, warnanya hilang, ya rasanya juga hilang. Kemudian baru disiram air, itu sudah suci. Tapi kalau telek cecek mau langsung diguyang banyu, umpamanya no ubin, no telek cecek langsung saman siram banyu, ini ubine malah jadi najis kabeh. Dan umpamanya no ngone satu titik, ono telek cecek saman siram banyu, banyune bleber sampai ombo. Lah ini semuanya menjadi najis. Makanya caranya harus dihilangkan dulu najisnya, kemudian baru disiram air, jangan langsung disiram. Ya. Seperti ada salah satu hadis yang menjelaskan pernah terjadi di zaman sahabat, ada sahabat yang kencing di masjid, itu kan langsung disiram. Lah kita tahu zaman Kanjeng Nabi masjidnya gak keramikan, masjidnya itu saya rupa pasir, makanya kalau Kanjeng Nabi langsung disiram, sehingga apa? Menjadi suci. Sebab apa? Ketika disiram airnya meresap ke dalam, menjadi suci.
Sedangkan kalau musola kita, masjid kita itu perselenan atau ubinan, keramik dan lain sebagainya, yang di situ kalau ada najis langsung kita siram, otomatis airnya nggak bisa meresap, justru malah menyebabkan najisnya ini menyebar kemana-mana. Karenanya harus diambil dulu apa itu kotorannya, kemudian digosok-gosok untuk menghilangkan baunya, warnanya, dan juga rasanya. Yang istilahnya najis ainiyah dijadikan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu berarti najis sing ono zate, ono barange. Nek najis hukmiyah itu berarti mek hukume tok najis tapi zate gak ono. Nah, kalau najis hukmiyah ya cukup disiram sudah menjadi suci. Tapi kalau najis ainiyah nggak cukup. Maka cara kita untuk mencuci pakaian kita itu jangan air dulu dimasuki baju kalau bajunya najis atau sarungnya najis, tapi harus baju dulu baru disiram air. Jangan dibalik, air taruh bak terus bajunya dicelupno. Nah ini kalau bajunya najis maka air yang ada di dalam bak itu menjadi najis semua. Nah, kalau kita kasih apa itu soklin umpamanya, ya suwi malahan jadi najis kabeh. Makanya caranya gimana? Pakaiannya dulu, kemudian kita siram air, nah, maka kemudian setelah itu kita peras, maka pakaian ini sudah suci. Kalau sudah suci baru kita pakai sabun cuci untuk menghilangkan bau atau yang lainnya, baru boleh. Nah kalau dalam keadaan najis kemudian kita kasih sabun, nah ini sulit malahan. Soro, harus sampai hilang sabunnya yang ada di pakaian itu baru bisa menjadi suci. Nah kalau najis mughalladzah, cara menghilangkannya harus dibasuh 7 kali, yang salah satu basuhannya itu dicampur dengan debu. Nggak boleh pakai yang lain campurannya, pakai soklin nggak boleh, entek soklin sak pabrik tetap gak sah, tetap dihukumi najis, harus pakai debu atau airnya tadi air kali atau air bengawan sing warnane yang sudah tercampur dengan debu, itu juga enggak apa-apa, boleh. Jadi umpamanya anak apa itu wadah utawa pakaian kita didilat anjing, maka cara mensucikannya dibasuh dengan air sampai 7 kali dengan catatan ainiyahnya sudah tidak ada. Kalau dijilat tok kan biasanya tidak ada bekasnya ya. Loh, kalau masih basah dikeringkan dulu, kalau sudah kering baru kita cuci, kita basuh dengan basuhan 7 kali, yang salah satu dari 7 kali tadi kita campuri dengan debu. Kalau nggak ada debu ya apa itu bengawan sing sekirane nok kono campur karo lemah, itu sudah cukup, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, boleh itu. Wala yu'fa an syai'in minan najasat wallahu a'lam bishawab.